kita akan membuka kegiatan atau pertemuan penyerahan dana bisa pagi hari ini. Yang akan masuk dalam beberapa susunan acara, yaitu pertama pembukaan yang kita telah lalui, kedua doa, yang ketiga arahan, dan yang keempat strategi, dan yang kelima penutup. Nanti kita akan masuk dalam proses yang kedua dalam doa yang dibawakan oleh Bapak Penatua Ketua Presiden Bapak saya. Yang terhormat Bapak Polsek, yang terhormat Bapak Hadirin, yang terhormat Ketua Bamuska, Dewan Adat, Tokoh Gereja, yang mewakili seluruh masyarakat Kampung Supari. Selamat datang kehadiran Bapak Ibu, sebagai pimpinan yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat dan juga semua hal yang masyarakat bermula bersama Bapak Ibu telah sepakat dan menjadi satu keputusan bersama untuk hadir pada hari ini. Di sini saya sampaikan beberapa hal kepada Bapak Ibu. Yang terhormat permohonan, yang pertama permohonan maaf kepada Bapak Ibu, para pemangku jabatan dari unsur dengan perjalanan yang cukup jauh. Bapak Ibu sudah programkan bahwa programnya bahwa kami akan sepakat untuk membiayai atau membayar ganti rugi tanaman dari masyarakat Ciwona yang selama ini ada di dalam wilayah Dormena Yusupari. Banyak hal yang juga Bapak Ibu dengar. Ada hal yang baik, hal yang buruk yang disampaikan oleh masyarakat, dan itulah manusia dalam perjalanan yang jauh. Tetapi kebutuhan Bapak Ibu, ya pemerintah yang mengatur sehingga pada saat ini dalam upaya yang cukup melelahkan, jadi berkat untuk Bapak Ibu masyarakat yang ada di Kampung Ciwona. Saya atas nama Kepala Kampung menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah bekerja sampai pada hari ini. Jadi saya memang kalau dilihat dalam aturannya tidak sampai ke sini, ke bagian ini. Tetapi itulah kita manusia, sehingga hal apapun yang jadi pergumulan kita, manusia merencanakan segala sesuatu, Tuhan yang menentukan. Bapak Ibu, jadi sekarang saya tidak komentar banyak dengan hal ini, tetapi apa yang sudah jadi keputusan masyarakat Gunung Supari dari pimpinan-pimpinan yang ada di kampung Gunung Supari yang telah membawa berkat pada hari ini. Kiranya Bapak Ibu tidak bicara banyak dan tidak komentar banyak dalam pertemuan hari ini, tetapi ini uang yang akan digunakan oleh Bapak Ibu. Saya sudah dalam pertemuan kantor ini saya sampaikan, kita berbuat hal yang baik maka itu jadi berkat untuk kita. Kalau kita tidak buat hal yang baik maka itu jadi kutuk untuk kita. Jadi segala sesuatu sudah diupayakan oleh pemerintah kabupaten, bahkan pun pemerintah Kampung Supari. Jadi dalam momen hari ini, inilah berkat. Saya tidak dengar huru hara satu sama lain, tetapi itulah yang akan Bapak Ibu terima pada hari ini. Dan daftar ini kami pemerintah kampung memang saya sendiri tidak tahu, tetapi saya membuka diri untuk saya tahu daftar ini dalam beberapa waktu yang ada, sehingga daftar ini diperoleh. Dan saya sampaikan kepada Bapak bisa yang mengenai Bapak atur sampai seperti apa, saya terima daftar yang ada. Jadi daftar ini yang sekarang ada. Jadi, Bapak Ibu tidak komentar, masyarakat yang ada di sini tidak komentar banyak. Apa yang diatur oleh kami pemerintah bersama tim atau Bapak yang sudah mengorbankan waktu dan tenaga untuk mengatur ini, Bapak Ibu terima dengan senang hati. Karena kita lihat dalam pekerjaan pembayaran ganti rugi sudah cukup dibayar. Jadi hal apapun yang kita terima dengan senang hati, jadi berkat di hari Natal ini. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, bila ada tanaman yang masih ada di jalan, belum dipangkas atau belum ditebang,
dalam momen hari ini saya sampaikan Pak, maka dalam waktu yang dekat juga sebentar dan besoknya harus disebut. Karena ada yang di jalan raya ini sudah pernah terima ganti rugi dan tanamannya masih tinggal sampai hari ini. Saya atas nama kepala kamu menyampaikan dengan nada yang tegas kepada masyarakat bahwa yang masih ada, tolong akan dibersihkan dan tidak ada halangan untuk PLN ke Yunus. Tetap harus melewati jalan sampai masyarakat di sana belum mati ya. Lampu. Seperti itu yang saya sampaikan. Di luar daripada itu, di luar daripada apa yang saya sampaikan kalau keluar, saya mohon maaf. Itu yang saya sampaikan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan waktu. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Kapolres. Memberikan. Terima kasih MC yang sudah memberikan kesempatan kepada kami sebagai PLT Kepala Kampung Yesus Padi untuk mewakili pemerintah Kampung Yesus Padi. Baik, sebelum saya menyampaikan satu dua kata, pertama-tama saya menyampaikan selamat siang bagi kita yang hadir saat siang hari ini, dan selamat datang juga bagi Bapak Ibu yang sudah diundang oleh Kepala Kampung Yewena untuk hadir bersama-sama dengan kami di saat siang hari ini. Baik, yang terhormat Bapak Kepala Kampung Yewena, yang terhormat Manajer Plan UP2K Provinsi Papua, yang terhormat Bapak Kapolsek, yang terhormat Pendoapi kepala-kepala suku yang ada di Kampung Yewena, yang terhormat tokoh perempuan, tokoh pemuda yang ada di Kampung Yewena. Kami mengucapkan terima kasih sudah memenuhi undangan kami lewat Kepala Kampung Yewena untuk hadir bersama-sama dengan kami di saat siang hari ini. Baik, tidak lupa juga saya menyampaikan terima kasih kepada tua-tua dari Kampung Yesus Padi, aparat kampung, Pamuskam yang sudah hadir bersama-sama dengan Pak PLT di Kampung Yewena. Ya, memang aturannya seperti begitu. Kalau Pak PLT jalan tidak bisa sendiri, harus didampingi. Apalagi kita bicara soal uang. Jadi ini hal yang sangat riskan. Jadi semua harus hadir dan menyaksikan. Jadi seperti begitu. Baik, Bapak Ibu perlu tahu, ketika Pak PLT datang di Kampung Spari, itu dengar-dengar dorong di Kampung Spari bilang, kami harus selesaikan masalah lampu, karena masalah lampu ini kami sudah bicara di Musrembang Kampung. Karena sudah dibahas di Musrembang Kampung, makanya Pak PLT ikut mendorong. Kalau tidak dibahas di Musrembang Kampung, Pak PLT tidak ikut mendorong, karena ini sudah keputusan bersama di Musrembang Kampung Yesus Padi. Makanya hari ini kami bisa datang dengan uang yang ada di depan Bapak Ibu sekalian yang sedang lihat. Seperti itu. Jadi kami tidak bisa bicara barang di luar dari itu. Kalau kita bicara barang di luar dari itu adalah tanggung jawab Pak PLT atau Kepala Kampung. Jadi apa yang kami bawa ini merupakan keputusan masyarakat Kampung Yesus Padi. Jadi Pak PLT tidak buat barang di luar dari itu. Ya. Jadi kecil atau besarnya uang ini, jadi kami datang dengan harapan bahwa Bapak Ibu yang ada di Kampung Yewena bisa menerima kami dengan uang yang ada ini. Seperti begitu. Jadi daftar kami sudah terima, jadi uang ini kami tidak bisa urus lagi, kami tidak bisa pecah-pecah lagi. Itu adalah urusan Bapak Ibu dorang di Kampung Yewena. Kami hanya mengantarkan dan menyerahkan, seperti begitu. Jadi sebelum kami menyerahkan uang yang ada, nanti ada berita acara yang dibacakan. Kita semua dengar. Setelah itu berita acara ini akan ditandatangan oleh Kepala Kampung
Bamuskam dan salah satu tokoh dan adat akan menandatangani berita acara ini. Kemudian akan disaksikan oleh Pak Kapolsek, manajer PLN UP2K Provinsi Papua, kemudian 2 kepala distrik. Hari ini 2 kepala distrik tidak hadir, tapi saya sudah hubungi, mereka bilang pada orang laksanakan, kami siap untuk tanda tangan berita acara. Seperti itu. Jadi uang ini jangan dibagi dulu, kita baca berita acaranya dulu, disetujui, setelah itu berita acara ini ditandatangani, setelah itu uang Bapak Ibu orang bawa. Jadi kami pulang tidak bawa uang ini lagi. Uang ini kami tidak bawa pulang ketika berita acara ini disetujui. Harus disetujui, tidak bisa lagi ditolak untuk berita acara ini, karena uang sudah ada di depan kami. Dan kami tidak mau pulang lagi dengan persoalan lampu, begitu. Jadi lampu hari ini kita bicara, Bapak Manajer, sebentar kabel tolong diangkat. Begitu, Pak Manajer. Jadi masyarakat di Kampung Yesus Pari itu sangat merindukan sekali lampu. Sebenarnya kemarin di Natal Pari itu mereka sangat sekali membutuhkan lampu, tapi karena hal kecil yang masih ada di tengah-tengah kita sekalian, akhirnya sudah apa adanya mereka laksanakan Natal sukses ya. Tapi kami datang dengan harapan bahwa setelah kami bicara hari ini, kami angkat kaki dari Kampung Iwena dan lewat beberapa hari ke depan mungkin lampu bisa menyala di Kampung Yesus Pari. Itu adalah harapan kami masyarakat yang ada di Kampung Yesus Pari, supaya jangan ada masalah-masalah lagi. Jadi kita sudah datang di akhir tahun masuk Natal, baru ada masalah-masalah kecil ini kita membereskan sudah, supaya kita masuk Natal itu dengan hati yang damai. Jadi jangan ada persoalan lagi. Jadi persoalan ini tidak ada orang lain yang menyelesaikan, kita sama-sama selesaikan. Setelah itu sudah kami balik lagi. Jadi ini tindak lanjut kami dari beberapa hari yang lalu pertemuan di Kampung Yesus Pari. Kami sepakat bahwa tetap kami serahkan uang 100 juta ke pemilik tanaman yang dipangkas oleh pihak PLN dan penggusuran tanaman yang ada di bawah kabel milik PLN. Kalau yang jalan kami tidak bicara soal jalan. Jadi kami bicara itu hanya pemangkasan dan penembangan pohon yang ada di bawah kabel milik PLN itu. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi sebentar kita bicara dari hati ke hati, selesai kita ngatur uang ini sudah. Jangan kita bicara baku marah di sini. Jadi supaya kami yang datang, kami pulang dengan hati yang tenang, senang. Bapak Ibu juga dengan hati yang senang. Jadi jangan ada hal-hal kecil yang ganjal ke orang di sini. Akhirnya lampu kayak Yesus Pari tidak nyala. Tidak. Jadi lampu di Kampung Yesus Pari harus nyala sebelum Natal. Pak, begitu ya? Bisa tidak? Ya. Dan masyarakat sangat merindukan sekali. Ya. Baik, mungkin saya bicara terlalu banyak. Saya cukupkan sampai di sini. Saya berikan kembalikan waktu ke komisi. Silakan. Baik. Ya, terima kasih. Selamat siang. Dan kami hormati Bapak Kapolsek Jakarta dan kami hormati Bapak Kepala Kampung Iwena, kami hormati Bapak Kepala Kampung Yesus Pari, kami hormati Dewan Adat, Ketua, Perempuan, Pamuskan, dan semua masyarakat yang hadir bersama dengan kami di sana ini. Mungkin saya tidak akan bicara karena mau disampaikan sudah jelas nanti para tamu berbicara itu juga akan
Jadi mungkin sekilas saja pembangunan jaringan ini sudah dari tahun 2018. Karena ada kendala-kendala kecil, halang-halang di jalan sehingga sampai hari ini belum beroperasi. Tapi kami percaya semua itu baik dan benar pada waktunya. Harapan kami seperti yang sudah disampaikan oleh Kepala Kampung tadi, setelah penyerahan ini semua kegiatan yang dapat lanjutkan yang baik, dan untuk permintaan dari Bapak Kepala Kampung terasa kami sanggup. Dan siang hari ini juga hadir dengan kami nanti memastikan dari rayon Warga Sentani. Jadi Bapak Manajer Warga Sentani tadi berhalangan, jadi dia tidak bisa hadir. Maaf karena Bapak mungkin maaf dan salam untuk Bapak di sini. Bapak Kepala Kantor WP Sentani tidak bisa hadir, tapi ada hadir dengan kita pegawai dari WP Sentani untuk menyaksikan bersama, kemudian untuk bersama-sama nanti setelah pekerjaan selesai. Kami juga sudah sampaikan untuk secepatnya langsung dioperasikan supaya tidak ada lagi kendala-kendala yang timbul. Harapan kami juga jangan sampai karena kami boleh masuk ada gesekan-gesekan atau ada perselisihan yang membuat retak hubungan keluarga. Jadi jangan sampai kami boleh masuk ingin membawa sesuatu yang baik, ternyata kami masuk membawa dengan orang yang tidak baik. Apalagi ini menjelang Natal, saya kira kami semua berharap ini bisa berjalan yang baik dan sukses. Kemudian saudara-saudara kita di Pari juga bisa menikmati penerangan seperti apa yang dinikmati oleh saudara-saudara di tempat lain. Saya kira mungkin itu saja penyampaian dari kami. Harapan kami sekali lagi semoga berjalan yang baik. Dan tentu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Harapan dari kami, waktu kami kembalikan. Terima kasih, selamat siang. Berikan kepada saya. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semuanya. Boy. Yang saya hormati Pak Kepala Kampung Yewena beserta perangkatnya, yang saya hormati Kepala Kampung Separi beserta jajarannya, yang saya hormati manajer daripada PLNDP kita beserta rombongan ya, dan yang saya hormati Pak Bagusman, Bapak Agama, Bapak Masyarakat, Bapak Pemerintah, dan masyarakat yang hadir bersama-sama di Aula Kampung Yewena. Tentunya tidak bosan-bosan untuk saya mengajak kita sama-sama selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sampai saat ini kita masih berkekuatan, tidak ada kesempatan bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka menerima, menyaksikan daripada hasil kesepakatan yang tanaman yang dilalui oleh jaringan PLN. Mudah-mudahan dari awal yang kita buat, rencanakan sampai akhirnya nantinya bisa berjalan lancar. Saya pikir tadi saya sudah terlambat karena ada 3 kegiatan yang harus saya hadiri. Kampung Waya, Yewena, dan terakhir Yewena. Ternyata masih ada juga yang terlambat juga yang saya. Nah, dalam undangan itu tidak ada jam ya. Tidak ada jam, hanya ada hari, lalu tempatnya juga para-para. Untungnya proses ini ilmu intelijen main jadi kami juga di sini. Tapi tidak ada masalah, itu bagian dari pelayanan. Kerinduan daripada masyarakat Separi itu dimulai dari 2018, di mana kerinduannya untuk merasakan daripada fasilitas pemerintah
dikelola oleh BUMN PLN dalam bentuk pencahayaan listrik bisa terjawab di tahun 2023, sehingga kita harapkan bahwa kesepakatan yang kita ambil pada saat pertemuan terakhir di Semarang itu bisa dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat Semarang menjelang Natal dan Tahun Baru 2023. Itu yang kita harapkan bersama. Dan saya sebagai Kapolsek, saya selalu mengawal langsung setiap permasalahan yang ada di antara masyarakat dan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan kepada solusi kepada permasalahan. Kita harapkan tidak terlalu lama untuk kita hidup, tetapi yang kita harapkan cepat dalam menerima daripada masuknya listrik sekarang. Tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan karena kampung Spale yang memang betul-betul berkeinginan sekali langsung datang, dan kita berterima kasih karena Kampung Gewena menyambut dengan sukacita. Bersama ini kita harapkan di hari Natal nanti semua masyarakat dari semua kampung bisa bersukacita, bisa menjalankan ibadah dengan aman, terlibat, damai dalam menyambut Natal. Saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan. Tidak usah berlama-lama karena hari semakin siang. Menurut saya juga sudah bunyi-bunyi. Biasanya dari kampung ke kampung kan ada gitu. Saya lihat itu macam kosong. Tidak apa-apa. Tidak membuat kita menjadi loyo, tetapi kita bersemangat dan bersuka-suka dalam hari Natal. Terima kasih. Saya kembali kepada Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Kapolsek yang telah menyampaikan. Terima kasih waktu yang diberikan untuk kami. Akan menyampaikan beberapa hal dan menyangkut dengan semua pembicaraan yang tadi Bapak pemimpin rapat sudah mengarahkan kita. Di sini saya hanya tambahkan beberapa hal saja. Yang pertama mengenai uang yang ada sedikit di kampung yang kami bawa. Masyarakat Jawa jangan mengukur uang dengan nilai yang sekarang ada punya. Dan kami utamakan adalah kebersamaan. Saya salah satu anak sampai dewasa di Yongsu dan semua seluk-beluk kampung Torma dengan Yongsu. Mereka juluki Torma dengan Yongsu itu Rusia dengan Amerika. Itu zamannya bapak-bapak dorang. Rusia mau buat apa, Amerika juga tidak mau kalah. Dan seimbang sama-sama mereka kerja. Dan saya masih ingat tua-tua yang sudah pergi, yang sudah mendahului kami semua. Apa yang mereka pesan pada waktu itu, kayak generasi sekarang ini harus dengar semua. Kesatuan dan persatuan antara Yongsu dan Tormena ini bukan baru. Sejak nenek moyang kita sudah lahir dan mereka sudah bentuk. Sekarang kami generasi sekarang kita ikuti teladan yang mereka sudah buat. Jangan memisah-misahkan ya. Itu hal yang pertama yang saya pesan. Terus hal yang kedua mengenai uang yang ada ini, ya jangan ada aturan. Itu sudah dalam kesepakatan dan aturan yang kami sudah sepakati bersama. Jadi hari ini apa sedikit yang kami bawa ini. Memang banyak tanaman yang hanya gara-gara penerangan ini. Dan sebenarnya kita bisa ambil hasilnya dari tahun ke tahun. Itu juga kami bisa berpikir apa yang kami bawa sedikit ini, ya terimalah untuk hadiah Natal begitu, bisa beli gula satu bungkus untuk kita bisa minum bersama-sama. Itu yang kedua. Terus yang ketiga saya pesan
saya kutip Pak Presiden Jokowi, dia sampaikan Indonesia terang. Jadi program PLN ini bukan hanya di Indonesia bagian barat saja, ya harus lari sampai di Indonesia bagian timur, termasuk Papua, dan kami Yongsu juga ingin hidup di terang lampu. Jadi semua kebaikan yang PLN buat, mari kita menyambut, dan masyarakat saya dari Dermena izinkan bahwa semua yang apa PLN akan buat itu, mari kita nikmati bersama-sama. Kamu dapat, kita juga harus dapat. Begitu atau tidak? Nah, itu yang saya sudah dengar sendiri ya. Nah, itu yang terakhir. Yang terakhir, saya sampaikan sebentar kami pulang. Setelah penyerahan uang sudah selesai, kami pulang. Kami sampaikan kepada Bapak PLN kapan kira-kira yang bisa menyala lampu. Apa sebelum Natal ini sudah bisa menyala atau sesudah Natal baru menyala? Ini hanya kami titipkan saja dan kami pesan. Kalau kerinduan masyarakat, kalau bisa sebelum Natal ini kami juga bisa nikmati cahaya lampu. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih, waktu kami kembalikan. Ya baik, terima kasih kepada pihak Dewan Adat telah menyampaikan beberapa hal juga. Bersama dengan kami sudah dalam persiapan untuk menyerahkan dana ke masyarakat Yewena. Masyarakat orang tidak tolak. Saya lihat masyarakat juga senang, sukacita, bagus. Tapi hanya kendala kembali ke kampung lagi. Aliran mau masuk, mau pasang ke rumah-rumah, PLN masih minta kami uang 16 juta kan? Jadi tolong dijelaskan, supaya kami tahu persis 16 juta ini PLN yang minta atau kontraktor yang minta, kami juga bingung. Karena yang kami tahu itu kami punya urusan dengan masyarakat Yewena sesuai perjanjian hasil pertemuan di tempat ini 2018. Itu yang kami kejar. Kalau namanya 16 juta ini kami kaget ketika kami sudah mulai persiapan mau maju selesaikan masalah di Yewena. Jadi ini bukan pertanyaan kami tujukan untuk pihak PLN saja. Terima kasih, kami kembalikan waktu. Ya baik, terima kasih. Ya, Bapak. Baik, jadi mungkin saya bisa langsung menjawab ya. Iya, langsung. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan kepada kami. Karena sudah ditanyakan lebih awal, supaya jangan sampai pulang kita sama-sama salah pengertian lagi. Jangan sampai pikir ini batasannya ada 16 juta ya. Iya. 16 juta yang diminta. Kemudian ini untuk apa uang ini? Jadi mungkin sekaligus saya jelaskan di sini. Jadi untuk proses penyambungan, ini kan lampu, ini jaringan, jadi uang 100 juta mungkin 100 juta ini kan ini tidak ada hubungan dengan kita. Ini kan kita akan tinggalkan di sini ini untuk perjanjian yang sudah disepakati. Kemudian untuk penyambungan sendiri itu ada biaya-biaya penyambungan. Mungkin kita bisa minta sedikit saja. Nanti ada orang dari WLP yang ikut, mungkin langsung bisa sosialisasikan terkait biaya-biaya penyambungan supaya jangan sampai ada orang lain yang minta kemudian di luar dari aturan yang ada. Karena kalau aturan di PLN sendiri ada biaya penyambungan, kemudian di mana dibayar, rupiahnya berapa, itu semua jelas. Itu di luar dengan biaya jasa. Mungkin kemarin sempat saya sampaikan sedikit di Kampung Yongsu. Jadi yang saya sampaikan kemarin, tanggung jawab PLN dari tiang sampai di meteran itu untuk biaya pemeliharaannya, untuk operasional atau pemeliharaan. Itu tidak dipungut biaya, itu kalau sudah menjadi pelanggan. Sementara untuk menjadi pelanggan, itu nanti ada biaya-biaya. Jadi biaya pasang baru itu ada. Setelah dia pasang baru, nanti kemudian ke depan, setelah lampunya menyala seperti ini, ada meteran. Kalau ada gangguan, ada kerusakan,
mulai dari tiang sampai di meteran seperti contoh yang ini. Jadi dia punya meter kah, dia punya limit kah, dia punya kabel yang lari ke tiang kah. Itu kalau ada gangguan, contoh kabel terbakar, tidak ada biaya Rp1 yang dikeluarkan oleh pelanggan setelah menjadi pelanggan PLN. Meterannya terbakar, tidak ada biaya Rp1 yang dikeluarkan, itu semua akan dibiayai oleh PLN. Tapi untuk menjadi pelanggan ada biaya-biaya penyambungan. Nah, jadi biaya penyambungan ini sesuai dengan daya yang diminta. Jadi mungkin contoh di kampung minta daya 900 VA, itu biaya nanti berbeda dengan daya 1300, daya 2200, daya 3500 sampai ke atas. Itu tergantung dengan permintaan penyambungannya. Mungkin supaya tidak panjang lebar, mungkin bisa langsung dibantu untuk, karena nanti yang proses penyambungan dari WLP Sentani. Kebetulan orang WLP Sentani sudah kita bawa, mungkin bisa langsung kasih gambaran singkat. Mungkin bisa ke depan langsung kasih gambaran singkat ke Bapak-Bapak supaya Bapak juga tahu berapa kisaran biaya yang dibayar ke PLN itu di luar jasa instalasi. Jadi PLN yang dibayar itu nanti cuma sampai ke meteran. Dari meteran ke dalam itu kita tidak, itu nanti dikerjakan oleh pihak ketiga. Seandainya ada teman-teman di sini atau ada adik-adik di sini yang bisa pasang, silakan pasang sendiri. Cuma nanti setelah pasang pasti nanti diperiksa. Itu ada biaya SLO ya, sertifikat layak operasi. Karena kita mau sambung ke dalam, kita harus pastikan dulu bahwa instalasi di dalam rumah itu aman. Jangan sampai setelah kita sambungkan ke dalam, yang paling fatal konslet, paling fatal rumah terbakar, paling fatal lagi kalau sampai kena orang di dalam. Jadi itu harus ada sertifikat layak operasi. Sertifikat layak operasi ada yang mengeluarkan, kemudian mungkin untuk kisaran biaya juga ada ya. Nanti bisa disampaikan saja supaya bapak-bapak di sini bisa tahu bahwa biaya penyambungan dan SLO itu kurang lebih berapa. Kemudian ditambah dengan kalau instalasi dalam rumah, biaya kabel dan lain-lain. Nanti bapak-bapak bisa tanya langsung ke toko. Jadi kabel yang digunakan dalam rumah itu ada kabel untuk induknya NIM 2,5, kemudian ada kabel 1,5 untuk yang ke lampu, kemudian ke saklar-saklarnya. Jadi bapak-bapak bisa tanya langsung ke toko-toko. Saya kira mungkin itu. Kalau untuk biaya-biaya mungkin bisa langsung disampaikan. Iya, Bapak Ibu Shalom, selamat siang. Dari Bapak Kepala Kampung Dusun, Kapolsek Depapre, Manajer P2K, dan tokoh adat. Izin saya dari WLP Sentani, mewakili WLP Sentani. Ini kita tahu bersama nanti untuk Yonsu akan jadi wilayah kerjanya di WLP Sentani. Jadi nanti mohon kerjasamanya Bapak Ibu. Jadi kalau ada nanti yang sering kita dengar calo itu sering mematok harga yang di atas dari harga PLN. Jadi kadang dari Bapak Ibu sendiri, kadang karena saya mau cepat, akhirnya pergi ke calo. Padahal mungkin dari harga yang lebih tinggi dari harga yang ditawarkan oleh PLN. Jadi singkat saja, proses untuk penyambungan baru untuk di PLN sendiri, yang pertama harus memiliki sertifikat layak operasi atau bangunan tersebut sudah memiliki instalasi. Yang pertama sekali sudah memiliki bangunan, dan sudah memiliki instalasi. Setelah itu Bapak Ibu bisa langsung ke kantor PLN untuk mengajukan penyambungan. Penyambungan rata-rata untuk rumah tangga biasanya itu 900 VA itu untuk rupiah per KWH-nya itu untuk rupiah penyambungannya itu 1.125.000. Itu sudah semua dengan sertifikat layak operasi. Jadi biasanya kalau untuk di kampung kita sudah bantu untuk dengan SLO-nya. Jadi vendor kita sudah sediakan di kantor, sudah standby untuk Bapak Ibu bisa langsung pengurusan di kantor. Untuk daya 1.300, biasanya untuk daya 1.300 itu digunakan untuk gereja atau pustu. Jadi untuk daya 1.300 1.523. Jadi Bapak Ibu bisa catat atau bisa langsung ke kantor PLN Sentani. Alangkah lebih bagusnya lagi kalau mungkin dari tokoh adat atau dari kepala kampung mendata semuanya pelanggan yang sudah siap,
dengan gereja, tarifnya untuk gereja atau untuk pustu atau rumah tangga. Jadi langsung, jadi tidak perlu, apalagi kondisi jalan lagi, jarak lagi, harus satu-satu bolak-balik kantor WLP Sentani. Padahal mungkin satu orang bisa dicatat, dibantu untuk supaya satu kali saja ke kantor WLP Sentani. Nanti penyampaiannya supaya satu orang ke sana, kita kasih brosur, jadi bisa disampaikan di gereja atau di kantor kampung nanti. Jadi satu kali saja nanti. Jadi untuk seperti tadi yang dibilang 16 juta itu mungkin untuk penyambungan barunya. Jadi mungkin seperti itu Bapak Ibu, ada yang perlu ditanyakan terkait penyambungan baru. Satu lagi, untuk penyambungan baru persyaratannya Bapak Ibu cukup membawa fotokopi KTP. Jangan yang asli, karena kebanyakan yang asli ketinggalan di kantor. Jadi seperti itu Bapak Ibu, ada lagi yang perlu ditanyakan terkait untuk penyambungan baru, karena ini jaringan masuk sampai di sana belum tentu Bapak Ibu langsung bisa nyalakan begitu. Jadi harus masuk ke rumah dulu, harus ada meter baru bisa menyala. Seperti itu. Jadi kalau ada lagi yang mau disampaikan nanti bisa disampaikan ke kepala kampung, atau ada lagi yang perlu ditanyakan nanti kepala kampung yang sampaikan ke kita di PLN, keluar masyarakat apa yang harus PLN sediakan itu apa, seperti itu. Baik, mungkin saya tambahkan. Jadi yang kita kerjakan ini hanya jaringan saja, jaringan yang sampai ke kampung. Sementara yang ke rumah-rumah itu tidak masuk ke dalam anggaran ini. Jadi yang ke rumah-rumah itu tetap biaya penyambungan ditanggung oleh masing-masing rumah. Jadi ini bukan, mungkin dulu di sini juga seperti itu. Jadi jaringan saja yang kami kerjakan, nanti biaya penyambungan ke rumah-rumah itu masing-masing rumah menanggung. Jadi nanti itu mungkin masing-masing rumah menanggung. Kalau pengalaman kami biasanya dari kampung membantu untuk tahap awal. Itu biasanya dari 900 dibantu. Kemudian nanti kalau contoh setelah pemakaian mungkin dia sudah beli mesin cuci, sudah beli kulkas, beli TV, dia punya dari 900, sudah mampu mau tambah daya, itu masing-masing. Tapi ini pengalaman kami saja Bapak Biasa di kampung-kampung. Biasanya untuk tahap awal itu langsung dibantu dana penyambungannya itu dari biaya kampung. Biasanya kampung membantu tahap awal, jadi biasanya kolektif. Jadi untuk kemudian saya tambah satu lagi yang tadi 16 juta. Itu dari kami PLN sendiri, kami berdoa tidak ada, kami tidak ada penyampaian untuk biaya 16 juta. Jadi itu mungkin ada yang mau bantu urus, kemudian mungkin yang instalasi segala macam kami tidak tahu, tapi untuk kami sendiri tidak ada. Kalau kami sarankan langsung mengurus ke ULP supaya biayanya jelas, apa-apa yang dibayar kemudian dapat dipertanggungjawabkan, karena uang yang dikeluarkan ini kadang juga terjadi kalau bayar di orang di jalan, kemudian orang ini lari atau bawa uang, setelah tuntut ke kami di kantor, kami juga tidak bisa membantu karena penyerahan tidak ke kami. Dan kalau dari ULP sendiri, sekarang pembayaran itu tidak uang cash tidak diserahkan, tapi nanti cuma dikasih nomor register, bayarnya di bank. Jadi uang itu begitu bayar hari ini langsung masuk ke Jakarta sana, ke PLN di pusat. Jadi kalau kerja setelah masuk ke pusat nanti proses administrasi, meter keluar dari PLN mitra tinggal pasang ke rumah-rumah. Jadi uang itu tidak, kami di PLN sekarang mungkin tambahan juga kami tidak menerima uang cash dalam bentuk apapun. Segala macam pembayaran kita cuma mengeluarkan, kita urus administrasi sampai keluar nanti ada nomor register, kemudian bapak-bapak sendiri pegang nomor itu langsung pergi bayar ke bank. Setelah bayar nanti secara otomatis di aplikasi kita sudah muncul orangnya sudah membayar, langsung kita proses penyambungan. Proses penyambungan sekarang paling lama berapa ya? Kalau untuk paling kan posisinya di sini SR paling ya. Jadi setelah bayar paling lama 1 minggu meter sudah ditempel. Setelah bapak-bapak bayar di bank, karena kita juga punya target waktu penyelesaian. Jadi begitu uang itu sudah tercatat masuk sampai ke pusat di Jakarta, langsung kita sudah dikejar dengan waktu penyambungan. Karena lewat dari target, nanti teman-teman di unit pengelola di ULP mendapat tirai merah. Jadi itu tidak boleh lewat. Begitu bayar, 1 minggu kemudian meter sudah harus tertempel.
Saya kira itu mungkin tambahan sedikit. Iya. Ini mungkin ada perlu tanyakan terkait dengan pengembangan baru kampung yang Sudah cukup Bang. Ini jelas. Terima kasih. Saya mungkin ini jelaskan sedikit tentang itu. Yang tadi Bapak sampaikan 16 juta itu tidak salah ada di wilayahnya Bapak Gabung ada itu. Itu wilayah langsung dari Patir. Oh, Itu tadi seperti yang tadi sudah sampaikan untuk SLO itu sama Nedi itu. Jadi Bapak saya jawab sedikit. Jadi terkait untuk SLO dan IDI itu untuk instalasi Bapak Ibu di rumah. Jadi untuk mengesahkan gitu. Jadi bahwa ini sudah layak untuk dipasang listrik. Jadi untuk SLO dengan IDI memang itu tanggung jawab dari pelanggan. Jadi itu mungkin itu yang dihitung oleh Bapak seperti yang saya bilang tadi, Bapak. Terima kasih. Jadi pertama saya kalau memang nanti pengen lebih jelas bisa sama-sama semua di kantor. Kualitas nanti dirincikan. Ini ya saya kira mungkin kalau orang kerja juga mungkin ada jasa-jasanya. Jadi mungkin tidak pasti seperti yang tadi disampaikan 1.500.000. Mungkin ada jasa-jasa lain di luar itu bisa dijelaskan. Tapi kalau kami di PLN mungkin 16 bisa tidak. Kita tidak ada yang kita ambil. Oke, baik. Terima kasih penyampaian dan juga Ketua Kampung Yona disaksikan Kapolsek Kepabe dan juga oleh Ketua. Waktu saya persilakan. Ya, baik, Bapak Ibu, saya berdiri yang kedua kalinya lagi ya. Baik, sebelum kami menyerahkan uang, seperti yang saya sampaikan lebih awal, harus ada penandatanganan berita acara. Ya, karena pemerintah kampung serahkan uang besar, bukan uang kecil. Jadi Bapak Ibu harus tahu ini uang ini sebenarnya kalau kami kelola di kampung ini kita bisa bangun, mungkin ada beberapa bangunan yang bisa dibiayai dengan uang ini ya. Bangunan yang ya tidak bisa kecil-kecil lah bisa dapat. Ya, tapi karena kepentingan masyarakat Mensuspari, makanya hari ini kami ada di sini untuk menyerahkan uang yang sudah kita sepakati bersama. Ya. Jadi baik, sebelum kami menyerahkan uang, harus kami bacakan berita acara ini. Oleh sebab itu, saya berikan kesempatan kepada wakil Ketua Bamuskam Kampung Mensuspari untuk membacakan berita acara. Nah, setelah itu kita sepakati bersama, lalu penandatanganan berita acara ini dikalah. Ya baik, izinkan kami untuk membacakan berita acara penyerahan tanah dan bibit tanaman dari Kampung Mensuspari ke Kampung Yona ya. Pemerintah Kabupaten Jayapura, Distrik Rafinirara, Kampung Mensuspari. Alamat Jalan Utama 2, Kampung Mensuspari. Berita acara pembayaran ganti rugi tanaman nomor 142 garing 109 garing KYS garing 12 garing 2023. Pada hari ini Rabu tanggal 13 tahun ulangi pada hari ini Rabu tanggal 13 bulan Desember tahun 2023 telah dilakukan pembayaran ganti rugi tanaman. Kami masing-masing bertanda tangan di bawah ini. 1. Franklin Yohapipi, Kepala Kampung Mensuspari. 2. Sakarias Serondanya, Ketua Bamuskam. 3. Musa Yumlena, tokoh adat. Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Ya, di sini belum ada nama. Disesuaikan. Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Dalam hal tersebut di atas telah disepakati hal-hal sebagai berikut. 1.
bahwa pihak kedua telah memberikan izin kepada pihak pertama untuk menebang pohon atau tanaman yang dilakukan oleh pihak PLN di Kampung Yewena yang dilalui oleh jaringan kabel listrik PLN. Yang kedua, bahwa sebagai ganti rugi atas penebangan pohon atau tanaman tersebut, pihak pertama telah membayarkan sejumlah uang sebesar Rp 100 juta kepada pihak kedua, dan pihak kedua telah menerima dengan baik. Yang ketiga, bahwa telah disepakati bersama oleh pihak pertama dan pihak kedua, pembayaran ganti rugi tersebut telah menyelesaikan segala permasalahan terkait dengan penebangan atau pembersihan tanaman yang dilalui jaringan kabel tersebut, dan seterusnya akan dilakukan pihak PLN secara berkala tanpa gangguan dari pihak kedua dan pihak manapun. Demikian berita acara ini kami buat dengan sesungguhnya untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Demikian berita acara, waktu kami kembalikan. Jadi atas nama pemerintah kampung, kami sangat berterima kasih sekali kepada masyarakat Kampung Yewena sudah menerima kami dengan baik dari lubuk hati Bapak Ibu yang dalam, punya semangat yang luar biasa, sudah menerima kami, dan hari ini prosesi bisa berjalan dengan baik hingga pada saat kami akan menyerahkan uang ini. Baik, untuk itu kami atas nama pemerintah, kami akan memberikan kepercayaan kepada orang tua kami, Bapak Musa Lena, yang akan menyerahkan uang ini kepada Kepala Kampung Yewena. Setelah itu kami mundur dari sini, Bapak dorong boleh bawa uang ini pergi dan atur bagaimana itu urusan Kepala Kampung dengan masyarakat Kampung Yewena. Kami tidak ikut campur lagi tentang urusan ini. Begitu. Baik, Bapak, dengan penuh hormat kami undang datang ke depan Bapak Kepala Kampung. Kami silakan kita yang ada di dalam ruangan ini, kami mohon berdiri untuk menyaksikan penyerahan uang pada Odin.
Kerja cinta. Baik, Bapak, kami dari pemerintah kampung ini adalah kerjasama yang baik antara pemerintah, adat dan gereja untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di antara dua kampung, Kampung Yowena dengan Yesus Pari. Oleh sebab itu kami dari pemerintah menyerahkan kepada pihak adat untuk menyerahkan kepada pihak pemerintah Kampung Yowena. Silakan, Bapak. Baik, terima kasih. Kami atas nama lembaga Yotrowari dari Kampung Yesus Pari dengan tulus hati kami memberikan kepada kepala kampung Yowena. Terima dan gunakan yang baik. Layanilah Wen Okoyo kita kami yang punya hak untuk menerima. Terima kasih. Ya, biarkan. Terima kasih atas penyerahan kepada kami dan masyarakat Yowena umumnya yang sudah terdapat dalam daftar ini. Uang ini tidak disimpan, dibagi pada hari ini sampai habis. Saya tinggal terima laporannya bahwa uang sudah dibaik kepada masyarakat. Uang tidak bawa ke rumah kemanapun tidak, uang tetap bagi kantor kampung ini sampai selesai. Terima kasih. Baik,